Oke, jadi hari ini, di hari Senin ini, kita ketemu lagi tapi nggak kayak biasanya karena kita ketemu secara tapping nih. Jadi karena kita libur Natal dan Tahun Baru, hari ini kalian dengerin aku secara tapping atau nggak live. Tapi nggak apa-apa, mau tapping mau live, tapi sama aja. Yang pasti aku akan membawakan obrolan yang seru nih. Nah, kali ini kita kedatangan temen ngobrol yang cukup jauh. Mungkin kalian sudah tahu orangnya di antara kalian ya, karena dia juga pernah muncul di Disciples Media, dan dia adalah Kak Yona. Nah, Kak Yona ini, dia ini dari Jakarta, bukan dari Jakarta, sorry. Dia dari Batu, tapi dia sekarang lagi kerja di Jakarta, di salah satu yayasan juga di Jakarta. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru sama Kak Yona seputar generasi sandwich. Ya, jadi hari ini seperti yang aku bilang tadi di intro, ini ada Kak Yona. Hai Kak Yona. Hai. Ya, jadi Thank Kak you. Yona ini adalah salah satu teman juga, teman lama ya, kayaknya kenal dari kecil ya kita. Dan Kak Yona ini pernah tinggal di Batu, bukan pernah, memang tinggal di Batu dari dulu dan Benar. akhirnya merantau ke Jakarta. Benar nggak? Jakarta. Ya. Pada tahun berapa Kak Yona merantau ke Jakarta? Tahun 2019. Ini 2019, udah berarti sekitar 2-3 tahunan lah ya. hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun di Jakarta. Nah, di Jakarta ini kehidupannya sangat berbeda dengan di Batu ya pastinya. Iya, ya. Ya pasti butuh adaptasi dan lain-lain. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi Kak Yona, dan sesuai dengan briefing sebelumnya, aku sudah menyiapkan materi yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nah, jadi ini by the way tapping ya teman-teman. Untuk Kak Yona juga ini by the way tapping. Kita rekaman sebelum hari H, dan hasil rekamannya ini akan kita siarkan secara live di Askara Radio Streaming jam 9 pagi dan juga di Disciples Media. Untuk sesi 1 itu disiarkan hari Selasanya jam 6 sore dan sesi kedua Selasa depannya juga jam 6 sore. Oke, nggak usah berlama-lama lagi karena obrolannya ini lumayan Iya. apa ya? Sepertinya mengena gitu. Seperti yang aku bilang, kita ngobrolin generasi sandwich atau sandwich generation. Nah, aku bacain prolognya sedikit ya. Nah, jadi informasi seputar sandwich generation ini jadi topik yang cukup ramai diperbincangkan ya di antara kayaknya teman-teman sebayaku juga. Waktu itu aku sempat pergi ke Turki ya, ingat mungkin 2 tahun lalu itu. Nah, itu juga sempat ngobrol-ngobrol soal sandwich generation dan teman-teman seangkatanku juga sepertinya pernah ngobrol soal itu. Nah, itu ada pendapat bahwa sandwich generation itu adalah sebuah kutukan gitu. Nah, ada pendapat lain juga yang bilang bahwa itu adalah anugerah dan patut dibanggakan. Nah, ini yang kita akan obrolkan. Itu hanya prolog aja sih sedikit. Nah, menurut Kak Yona, apa sih sandwich generation itu? Oke, jadi kalau menurut aku pribadi sih dan yang lihat beberapa obrolan waktu itu juga sempat ada seminar yang temanya seperti ini gitu ya, sandwich generation juga. Ya, yang benar-benar aku garis bawahi, kalau misalnya dari katanya sandwich, pasti kita sudah bisa membayangkan kan, maksudnya kita udah bisa membayangkan bahwa ini adalah sebuah generasi yang ada di antara dua generasi yang lainnya gitu kan. Jadi kayak yang disebut sandwich generasi adalah satu generasi yang tengah. Tapi satu hal yang menurut aku perlu digarisbawahi, kita bisa disebut sandwich generation juga kalau misalnya kita punya tanggung jawab terhadap generasi yang atas dan generasi yang di bawahnya kita gitu. Jadi ada unsur, menurutku ada unsur tanggung jawab di situ yang yang bisa membuat kita mungkin dibilang sebagai sandwich generation gitu ya. Jadi stuck in the middle iya, tapi bukan cuma stuck in the middle kayak pokoknya kita posisinya di tengah gitu, tapi stuck in the middle tapi juga kita ada tanggung jawabnya gitu, ada unsur tanggung jawab. Menurutku sih itu ya dari apa yang aku Jadi tanggung dengar. jawabnya bisa dibilang karena sandwich jadi berlapis-lapis gitu ya. Generasi di atasnya iya, generasi di bawahnya Di iya, dan bawahnya iya benar. tanggung jawab sama diri kita sendiri yang di tengah itu juga
Iya, bener nggak sih? Betul. Nah, kalau misalkan ada pilihan suruh milih, sebenarnya pilihan yang sulit nggak sih? Bener nggak sih? Karena kan generasi yang di atas kita, masa kita ya biarin kan nggak mungkin. Iya, Bahwa kita juga, pasti kita juga masih sayang dong dengan mereka. Nggak mungkin kita iya, tinggalin juga, iya nggak sih? iya, iya, benar. Ya, jadi kalau menurutmu itu sebuah kutukan atau anugerah? Kalau uh, gimana ya, waktu dapat pertanyaan ini juga galau ya gitu. Maksudnya di satu sisi kalau dilihat secara kayak cuma take for granted aja, kita lihat sekilas ya bisa jadi kita pasti paham gitu kenapa orang lain bilang ini kutukan, kenapa orang lain bilang ini beban gitu ya. Soalnya kan memang kalau dilihat secara sekilas memang efek yang mungkin kurang menyenangkannya, atau bukan kurang menyenangkan ya, ganti-ganti bahasa mungkin. Sisi pengorbanannya lebih banyak gitu. Mungkin lebih ke sana gitu. Sisi pengorbanannya lebih banyak daripada istilahnya kita memberinya, mungkin akan kelihatan lebih banyak daripada kita menerima gitu kan. Jadi menurut aku mungkin akan dikonotasikan seperti itu karena memang ada sisi pengorbanan yang cukup besar yang harus kita kasih buat orang lain, yang harus kita lakukan buat orang lain gitu. Itu sih. Kalau apakah itu beban atau bukan, gimana ya? Kalau sekilas, kadang Tergantung kalau misalnya situasi kondisi ya. apa? Tergantung situasi kondisi. Apa? Tergantung Iya, iya, situasi benar-benar kondisi. aku mau ngomong kayak melihat, benar. Kayak aku melihat mau ngomong juga, kayaknya kita melihat mungkin kalau misalnya memang lagi di posisi yang sedang sulit gitu, misalnya ya lagi-lagi banyak challenge juga gitu, itu bisa jadi sebuah beban gitu kan. Tapi misalnya aku pribadi ya, kalau aku pribadi kan mungkin teman-teman yang lain juga dulu punya keinginan untuk nanti kalau misalnya udah kerja gitu kan, pengennya bisa ngasih kontribusi buat orang tua misalnya kayak gitu kan. Kan pasti ada banyak dari kita yang dulu punya impian seperti itu gitu, dan waktu akhirnya kita bisa melakukannya karena kita sudah bekerja, karena kita mikir oh kita udah kerja nih gitu, jadi pasti bisa nih membiayai orang tua gitu. Oke, mungkin pertama, kedua mungkin masih ya udahlah, kita masih happy apa segala macam gitu, sampai akhirnya kita merasa ini kenapa jadi pengeluarannya jadi lebih banyak gitu kan, jadi semakin tinggi gitu, jadi sesuatu yang sulit ya gitu. Padahal awalnya motivasi kita tuh sesuatu yang baik dan ya baik ya, positif gitu, menyenangkan seharusnya buat kita, tapi akhirnya jadi sesuatu yang anggap beban, atau ya orang lain bilang itu kutukan karena mungkin kondisinya juga sedang tidak mendukung gitu. Itu sih menurutku. Jadi ya selama kita bisa mengubah mindset untuk menganggap itu bukan beban, menurutku akan jauh lebih oke, jauh lebih menyenangkan, mungkin ya bahasanya. Itu sih. Jadi bisa dibilang itu juga kayak apa ya? Kewajiban nggak sih? Kita nggak bisa ngindar. Terus ya kita mau nggak mau harus ngelakuin itu gitu. Bener nggak? Aduh, bingung ya. Kalau dengan kata kewajiban tuh kayak kesannya sesuatu yang mungkin jadi tuntutan buat kita gitu. Mungkin ada beberapa yang istilahnya mendapat tuntutan sosial gitu lah ya. Maksudnya kayak mungkin dari bisik-bisik tetangga gitu. Iya nih orang tua kamu udah bisa kerja, kamu udah bisa kerja, harusnya udah bisa membiayai orang tua segala macam gitu. Itu jadi sesuatu yang kesannya jadi kayak harus gitu. Atau mungkin orang tuanya juga ada yang bilang ini sekarang waktunya kamu yang bantuin papa mama kayak gitu-gitu. Tapi ya bener kan, real. Tapi kalau misalnya memang kita bisa menganggap itu sesuatu yang kita bisa ikut kontribusi ya, maksudnya kita bisa memberi, kita bisa ikut support sesuatu yang menyenangkan ya. Kalau kita bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang menyenangkan sih, menurut aku itu nggak akan jadi kewajiban ya gitu. Mungkin kita akan mengingat itu misalnya kayak kewajiban bulanan gitu ya, harus ngirim orang tua, harus support ini, support itu, oke lah gitu. Tapi di dalam hati kita sendiri kita tahu, oh ini memang aku seneng gitu, aku mau melakukannya gitu. Itu sih.
menurut aku. Oke, Ini nggak mungkin bisa nyambung kan? dibilang kalau dibilang kayak kewajiban itu akhirnya bisa dibilang juga kayak terpaksa nggak sih? Ya, ada sisi itu sih. Kalau aku Nah, pribadi kayak, oke, ya ada sisi, iya ada benar, sisi karena kayak, aku juga kayaknya rasanya juga gitu gitu loh. Jadi misalkan pingin beli sesuatu gitu atau pingin nabung punya target nabung sekian gitu. Tapi juga rupanya juga ada beban, jangan disebut beban ya kayak nggak enak. Ada ya, kewajiban yang harus dilakuin juga gitu ya sebagai kan? generasi sandwich yang berada di middle gitu. Aku punya adikku belum kerja, orang tua dua-duanya masih ada. Walaupun orang tua masih kuat segala macam, tapi juga punya Ya, kewajiban lah. Walaupun sebenarnya nggak disuruh sih, aku nggak kasih juga nggak apa-apa, oh cuman benar. kayak kayak nggak etis aja kayaknya kalau misalkan nggak berkontribusi gitu. Gitu sih. Nah, pernah nih suatu ketika pas bener-bener pingin something, butuh uang agak banyak, tapi aku masih punya kewajiban yang harus dilakuin. Nah, itu rasanya kayak, oh, kenapa aku harus ngasih ya? Dalam hati seperti itu. Pernah sih. Ya, itu saat dimana jadinya kayak beban kan. Bener, bener. Jadi bisa Ya, dibilang sesuai apa ya? Situasi kondisi. Kalau pas lagi duit banyak, sudahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau pas lagi nggak ada duit, kayaknya berat banget gitu. benar-benar. Oke. Nah, menurutmu nih, ini kan disebut sebagai sandwich generation, pasti ada pencapaian dan lain-lain. Menurutmu apa sih yang jadi faktor utama kenapa ada sandwich generation atau eksistensi sandwich generation itu disebabkan oleh apa aja? Kalau aku pribadi ya, menurut aku pribadi yang kemudian jadi faktor utama dan itu menurut pengalaman aku ada unsur yang di satu sisi mungkin ada unsur kekeluargaan ya gitu kayak aku sendiri kan kita juga tadi aku bilang banyak dari kita yang merasa bahwa nanti kalau misalnya aku sudah punya penghasilan sendiri gitu pengen bisa support orang tua misalnya kayak gitu kan. Ya, Nah, itu ada salah satu unsur yang menurut aku unsur yang cukup besar gitu. Jadi motivasi yang cukup besar sampai akhirnya oke, kita jadi sandwich generation gitu. Tapi di satu sisi juga menurutku bukan masalah ya, faktor finansial menurutku juga jadi sesuatu yang penting sih gitu. Kalau misalnya baca terus kemudian aku coba mempelajari lagi terus ngelihat jadi dari experience aku dari pengalaman aku pribadi dari pengalaman teman-teman menurutku ada faktor finansial di situ. Yang dimaksud dengan faktor finansial menurut aku bukan cuma orang tuanya mampu atau enggak gitu kan gaji kita banyak apa enggak gitu tapi ya, edukasi finansialnya yang kadang orang tua tidak merasa anak ini perlu diedukasi secepatnya kayak gitu loh gitu jadi oke, jadi kayak misalnya kondisinya uh, keluarganya atau orang tua lah, papa atau mamanya punya si anak, sebut saja namanya Bunga gitu kan. Terus si Bunga ini bertumbuh seperti biasa gitu, tapi sama orang tuanya nggak disiapkan, nggak diedukasi finansialnya gitu. Jadi kayak dapat duit ya udah pokoknya dapat duit. Kalau habis ya dapat lagi kayak gitu-gitu loh. Gitu menurutku itu punya pengaruh yang juga cukup besar ya gitu karena ya. kalau misalnya kita belajar lagi terus mungkin kita juga mengalami jadi sandwich generation ujung-ujungnya kita akan mengerti bahwa ternyata manajemen keuangan itu sesuatu yang sangat penting gitu kan dari banyak hal gitu jadi ya menurutku salah satu faktor penyebabnya juga itu selain karena memang kita merasa bahwa kita mau kontribusi untuk keluarga gitu kan untuk orang tua gitu tapi ada faktor finansial juga yang menurutku cukup penting yang akhirnya membuat kita juga mungkin di satu sisi ya kesulitan misalnya ada yang kesulitan ada yang keteteran gitu kan harus menanggung untuk orang adik atau ya keluarganya yang lebih muda kayak gitu-gitu itu sih dua hal itu. Oke, itu penyebabnya ya. Memang sih sebenarnya penyebabnya bisa ditebak. Tadi kan sudah dibilang bahwa sandwich generation ya kita yang berada di middle, yang di tengah itu yang kejepit atas sama bawah gitu, yang nggak mungkin lepas gitu loh. Misalkan lepas sendiri ya namanya bukan sandwich gitu. Namanya ya udah ham sendirian gitu kan. Iya benar. Jadi
Ya itu jadi karena ditumpuk jadi satu tapi jadi kesatuan. Nah, tapi yang namanya sandwich itu kalau digigit itu ya enak karena kan dia ada lapisan atas, tengah dan bawah gitu kan. Kalau dia sendirian mungkin kalau orang nggak suka daging gitu ya bisa-bisa enek juga gitu. Gitu Gua sih. dong. Nah, bisa jadi gitu, bisa dibilang juga kayak gitu. Jadi kayaknya itu mewarnai apa ya? Drama kehidupan juga gitu loh secara nggak langsung. Bener. Kayak oke, kalau sandwich tuh kayak masih sesuatu yang bisa enak, atau mungkin kalau di lidah enak, tapi kalau dilihat orang mungkin masih sesuatu yang ada positifnya gitu loh. Kelihatan, oh iya ini anak ini punya tanggung jawab sama orang tua, kayak hal-hal kayak gitu kan. Jadi kayak ya ada enaknya juga gitu, ada indahnya gitu. Ya, setuju aku. Nah, ini kan kita udah ngobrolin soal sandwich generation, gimana apa tanggung jawabnya kita secara general ya, secara global. Nah, pasti untuk usaha memenuhi kebutuhan yang segitu banyak, maksudnya kita harus membantu orang tua atau mungkin adik-adik kita yang di bawah, itu ada diri kita juga yang butuh, yaitu tadi butuh uang juga. Ini kalau ngomongin sandwich generation, Iya, benar. secara luas kan duit lah ya. Ada kita juga butuh sesuatu yang harus dicukupi gitu lah, minimal kebutuhan. Namun kalau Yona sendiri gimana sih caranya buat mengontrol itu tadi? Supaya seenggaknya walaupun kita bantu orang tua, bantu adik, tapi kita nggak keteteran dengan finansialnya kita sendiri. Kalau mengontrol mungkin aku lebih ke ngecek lagi ya, ini sebenarnya keinginan aku atau kebutuhan aku gitu. Maksudnya jangan sampai karena karena barangnya lucu gitu misalnya, atau karena barangnya lagi diskon biasanya kan gitu, 12 11 jadi pengen beli padahal sebenarnya barangnya ada gitu. Aku juga misalnya kayak selama di Jakarta aku banyak belajar, maksudnya harus benar-benar kayak latihan gitulah, kayak Tuhan kasih latihan untuk kamu harus manage duit dengan baik. Nggak tahu gimana caranya, tapi aku sendiri pun kayak oke gitu, ini jadi pembelajaran juga buat aku gitu kan, karena kan sebelum ke Jakarta kan aku pasti sama mama, tinggalnya sama mama kayak gitu-gitu. Nah, selain tadi aku bilang yang pertama, aku ngecek juga ini kira-kira kebutuhan aku atau keinginan aku gitu kan. Kalau itu ternyata memang kebutuhan ya oke gitu beli. Tapi kalaupun itu kebutuhan, aku pasti akan cari alternatif yang mungkin harganya lebih di bawah gitu, yang lebih affordable. Karena kan misalnya gini, ini tips yang agak random tapi ya udahlah ya gitu aku kan. Nggak apa-apa. Kayak misalnya kan aku kalau misalnya di Jakarta gitu ke mall apa segala macam, terus ngeliat ini barangnya bagus gitu, terus ngecek harga dan segala macam, terus ujungnya pasti aku akan coba deh aku cek dulu misalnya kalau dari official store-nya, tapi dari online store-nya itu yang online itu kira-kira ada diskon apa enggak gitu. Jadi kayak semua cara untuk membuat kita bisa hemat tapi kebutuhannya tetap tercapai gitu. Itu sih. Dan kalau aku pribadi sih belakangan mungkin sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun terakhir ya, banyak banget mengisi pemahaman aku ya tentang financial juga gitu. Jadi kayak di YouTube, di Instagram gitu, aku banyak mencari resource yang memang membahas tentang itu gitu, gimana ngatur keuangan, gimana ngatur kalau misalnya pemasukannya segini harusnya kayak gimana gitu, bahkan belajar soal dana pensiun gitu. Itu sih aku merasa setelah aku belajar tentang itu, aku merasa di usia aku yang sekarang kan 28 tahun, aku merasa aku sudah cukup terlambat untuk tahu hal-hal seperti itu gitu ya. Maksudnya walaupun dulu sih pernah tahu caranya seperti apa, tapi mungkin nggak secara full, nggak holistik, nggak keseluruhan gitu kayak yang sekarang gitu kan. Tapi ya udah gitu kan, daripada aku nggak belajar tentang itu sama sekali, ya lebih baik aku tetap belajar, tapi kemudian itu bisa menolong aku untuk kedepannya gitu. Itu sih. Menjawab nggak? Menjawab dong. Pada intinya bukan mencegah juga. Gimana tergantung dari kita
pinter-pinter manage keuangan nggak sih? Betul. Manage keuangan Bener itu. memang penting ya, terutama buat orang-orang yang masih seumuran kita dan dia mungkin katakanlah fresh graduate baru bekerja. Nah, itu biasanya ada kecenderungan karena baru dapat duit bisa menghasilkan. Nah, itu kayak dalam dihamur-hamburkan gitu loh. Iya, aku juga pernah ada di sindrom itu. Tapi sebenarnya kalau menurutku nggak ada masalah sih. Betul. Pokoknya kita tahu batas, bener nggak? Betul. Yang jadi masalah adalah kalau kita berlebihan dan jadi tidak tahu batas. Nah, itu. Karena semua yang berlebihan ya pasti nggak baik lah. Benar. Dan kayaknya planning sesuatu itu jadi apa ya? Sesuatu yang krusial juga gitu. Misalkan mau beli barang A, barang B gitu. Yang sebenarnya mungkin nggak perlu, itu cuma keinginan tapi bukan kebutuhan. Ya, kalau mau ya jangan dari uang yang dalam tanda kutip kayak uang yang ini uang dari yang seharusnya ditabung tapi malah kita buat beli barang itu. Jadi kayaknya memang faktor terpenting itu ya manage keuangan itu tadi sih buat menurutku sih. Benar. Ya, setuju. Tantangan itu. Gitu sih. Nah, ngomong-ngomong soal sandwich generation lagi, sebentar. Ini kakiku kemasukan batu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ngomong-ngomong soal sandwich generation, ini akhirnya gimana ya? Membuat orang itu ada yang stres karena dia mungkin merasa terpaksa gitu. Ada yang karena dia menjadi beban. Terus ada juga yang merasa bersalah mungkin karena dia mungkin dia tidak bisa memenuhi keinginannya gara-gara dia menjadi generasi sandwich gitu. Atau mungkin sebaliknya, dia merasa bersalah karena dia belum cukup menghasilkan, akhirnya dia tidak bisa membantu orang tuanya mungkin. Ya. Nah, itu kalau kamu sendiri pernah nggak sih mengalami hal itu, stres atau sampai merasa bersalah bahkan gitu? Pernah nggak? Pernah lah, pasti pernah. Jadi sebelum 2019 itu kan, maksudnya aku belum punya kerjaan tetap, gitu. Jadi kayak ya sifatnya masih voluntary aja gitu. Jadi belum ada pemasukan yang rutin juga gitu. Jadi ya di satu sisi juga rasanya kayak gila nih umur berapa nih gitu kan. Tapi kok masih apa-apa minta sama mama gitu. Kok ada kebutuhan yang ya cukup gede lah hitungannya. Itu masih minta orang tua gitu. Itu yang pertama, itu sebelum bekerja gitu kan. Terus setelah bekerja, waktu memang maksudnya kondisinya sudah bisa support pun mungkin ada masa-masa di mana karena ini faktornya penting ya, karena aku mungkin membandingkan kehidupanku atau kehidupan keluargaku dengan orang lain tuh jadi kayak wah kayaknya bisa nih, harusnya ngasih mama barang itu ya gitu yang dipunyain tante itu ya gitu, kayak rumput tetangga lebih hijau lah gitu. Jadi kayak malah harusnya nggak perlu gitu, maksudnya nggak harus barang yang itu gitu, nggak harus barang itu, tapi mungkin karena melihat rumput tetangga yang lebih hijau itu jadi kayak malah memaksakan diri gitu. Ada masa-masa yang menurut aku alami juga seperti itu gitu, memaksakan diri akhirnya malah kacau, kayak planning kacau, ya keuangan juga istilahnya kayak ini kenapa jadi banyak kan gitu, kenapa istilahnya alokasinya buat yang ini tuh kenapa jadi lebih daripada rencana awal kayak gitu-gitu. Itu sih kalau yang aku alamin ya. Jadi pernah ya sih memang jadi sesuatu yang terpaksa sih kayaknya memang jadi beban sih pada akhirnya gitu. Walaupun itu memang harus dilakuin, tapi kalau dilakuin terpaksa ya memang jadi beban. Ya sama sih kayaknya aku juga pernah ngalamin kayak stres, kenapa kok nggak bisa ya, susah banget buat ngasih sesuatu yang sebenarnya itu hal yang positif, cuman kayak karena tuntutan jadi kayak karena ketika nggak bisa dilakuin ya nyesel aja gitu, ngerasa bersalah. Tapi balik lagi bahwa kalau ini aku sih gimana ya, tuntutan orang tua itu sebenarnya berdasarkan pengalamanku itu bukan sesuatu yang berhubungan sama duit doang gitu. Betul. Sebenarnya ya nggak sih, karena yang namanya duit itu ya itu memang kebutuhan tapi bukan hal yang primer kayaknya buat orang tua. Karena kalau aku lihat dari orang tuaku, mereka itu lebih membutuhkan keberadaan anak-anaknya. Terus. Keberadaan anak-anaknya di sekitar
mereka berdua gitu. Kalau dalam case-ku, ketika misalkan aku kemana, aku pergi gitu, itu sebenarnya ada di dalam hati itu ada, waduh, harusnya aku bisa pergi ke sini nih sama papa mamaku gitu. Ada pikiran seperti itu kalau aku. Ya itu sih, menurutku sih itu. Iya sih, ya benar juga, benar-benar sama. Sama mamaku juga mengalami hal, oh FYI ya guys, aku sekarang sama mamaku doang karena papa sudah tidak ada. Ya. Tapi terlebih karena aku mungkin cuma sama mamaku ya, cuma berdua, terus aku anak tunggal kan, jadi kayak semakin kerasa bahwa kita perlu untuk hadir gitu. Jadi kayak sebisa mungkin walaupun mungkin cuma 5 menit, cuma nanya makan apa hari ini atau gimana kabarnya, kayak gitu-gitu. Itu yang penting aku ada kontak lah sama mamaku gitu. Itu sih, terutama masa pandemi ya, melihat keadaan sekarang tuh kayak menyedihkan, jadi kita harus lebih lebih banyak lagi berjuang gitu. Itu sih. Oke, Kak Yona, jadi kita sudah selesai di sesi 1. Sebenarnya masih banyak yang mau diobrolin, tapi kita nanti ngobrolin aja di sesi kedua. Nah, jadi di sesi 1 ini kalian tadi sudah dengar banyak hal soal sandwich generation, apa itu sandwich generation, lalu kendalanya apa aja, gimana cara mengatasinya, dan lebih banyak kita akan bahas di sesi kedua. Nah, sebelum ke sesi kedua, buat kalian yang mungkin terlambat dengerin Naskara Radio Streaming di hari Senin ini, aku ingetin kalian bisa nonton aja langsung di YouTube-nya, itu tanggal 28 untuk sesi 1 tadi, tanggal 28 jam 6 sore, jangan lupa. Dan untuk sesi keduanya yang habis gini kita bahas, itu akan aku tayangin tanggal 4 Januari, jadi sudah tahun baru ya, gitu. 4 Januari tahun 2022. Oke Kak Yona, jadi kita sesi 1 sampai di sini dulu, dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini.